Tanda-tanda Al-Quran Juz 30 An-Nasr. Allahu Akbar ketika hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif menghayati Al-Quran Juz 30 ayat 110 surat An-Nasr ternyata baru sadar penghujung pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggal beberapa surat lagi. Di mana bahwa perkataan kun fayakun itu awal menciptakan dari mulai menciptakan Nur Ahmad dan Adam dan Hawa serta Dajjal di surga hingga menciptakan alam semesta seisinya termasuk anak cucu Adam dan Hawa termasuk anak cucu Dajjal yaitu iblis, setan dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Quran Surat Al-Imran 3, ayat 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pengikut Snack Video 603 saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Di dalam kesendirian saya merasakan tidak sendiri karena roh dan rasa atau nyawa selalu menunjukkan apa-apa yang ada dalam kandungan Al-Quran yang ternyata kemungkinan kehidupan kita berada pada juz 30 dan yang akan kita lalui 4 juz lagi. Karena kebanyakan manusia banyak mengatakan kiamat sudah dekat. Mungkin akan lebih dahsyat lagi yang akan dilalui oleh anak cucu Adam dan Hawa dari yang kita rasakan sekarang ini. Dan maaf bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak akan menyalahi daripada perkataannya. Sebelumnya sebagaimana biasa hamba mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan, karena hati ini selalu berkata-kata entah dengan siapa namun selalu hamba kait-kaitkan dengan Al-Quran. Saya ingat beberapa tahun yang lalu hamba ingin berhenti kajian-kajian takut menyimpang yang menjadi kesesatan ada yang berkehendak sehingga sampai saat ini. Dari impian dulu sampai hasil kajian mimpin itu diberikan judul Orang Bodoh Mencari Allah. Kita kembali kepada kajian tanda-tanda Al-Quran Juz 30 pada surat An-Nasr surat ke-110 kita kaji versi Abdul Hadis bin Abdul Latif. Maaf bila ada yang tidak berkenan terserah pada para pendengar. Kita mulai dari angka 1. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Sebenarnya yang namanya pertolongan dari Allah itu semenjak zamannya anak cucunya Adam dan Hawa itu dilahirkan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyusahkan umat manusia, hanya saja umatnya itu tidak merasa dilayani sebagaimana orang tua melayani anaknya. Dan tidak mungkin Allah yang akan menyuapi manusia ciptaannya yang lengkap diberikan akal pikiran. Kemenangannya itu kalau kita mampu menggunakan akal dan pikirannya itulah yang dikatakan kemenangan diri. Tetapi saya Abdul Hadis bin Abdul Latif memperhatikan dari tanda juz 30 ayat 110, itu menandakan akhir zaman tetapi masih ada beberapa juz lagi yang akan dilalui yaitu 4 ayat lagi yaitu surat Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Seandainya setiap surat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu 63 tahun disesuaikan masa umur Nabi Muhammad SAW berarti kiamat itu lebih kurang 252 tahun lagi. Yang menjadi pertanyaannya bagaimana keadaan atau suasana yang berkecamuknya umat manusia dalam menghadapi alam seperti ini atau lebih parah lagi di mana di zaman sekarang ini manusia tidak takut lagi dengan ancaman Allah seperti neraka. Sekarang saya Abdul Hadis bin Abdul Latif memperhatikan Allah sedang menarik kembali apa-apa yang telah mendapat kemenangan artinya keberhasilan umat manusia atas segala sesuatu yang diciptakannya. Seperti rumah dan gedung bertingkat hancur kendaraan sebagai kemewahannya yang dikembalikan ke bumi, peralatan perang hingga pembuatan bom nuklir, dan lain-lain sebagainya. Yang ternyata kini Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali dan dibuktikan seperti bencana alam, banjir longsor dan semua yang mereka punyai dikembalikan kepada asalnya yaitu ke bumi serta yang diperlihatkan kepada umat manusia melalui HP yang canggih, gempa bumi dengan kekuatan bervariasi, gunung mengeluarkan lahar serta laut yang mengeluarkan api disambut angin tornado dan itulah suatu kemenangan yang tidak disyukuri akibatnya tidak ada lagi yang perlu ditolong tinggal kita-kita ini yang masih diberikan kesempatan merasakan hasil setiap yang diciptakan oleh manusia itu sebagai bukti sekarang perang nuklir mengganas semua diperlihatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu tandanya Allah mengembalikan apa-apa yang dititipkan ilmunya ke bumi. Lalu ayat ke-2, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
Nah sekarang mari kita buka mata hati kita semua terutama kepada agama Islam aliran. Hendaknya sadar diri bahwa Islam aliran itu agamanya para dajjal yang akan meredakan umat Nabi Muhammad SAW, di mana grup dajjal mengatakan kepada manusia yang tidak punya iman mereka bersumpah sebagaimana surat Al-Araf 7 ayat 20 dan 21. Artinya dan dia setan bersumpah kepada mereka berdua, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Nah perlu tahu mereka itu mau menipu alasan sebagai penasehat Adam dan Hawa. Sebenarnya perbuatan Dajjal itu menghalang-halangi umat agama Allah yang agama Islam yang diridhoi dengan jalan mempromosikan Islam yang paling benar dengan bermodalkan mengkafir-kafirkan yang tidak mau hijrah kepada agama alirannya. Dalil-dalil yang dirubah-rubah menurut seleranya, serta mengangkat sebagai pemimpinnya yang ditandai dengan warna jidat hitam sebagai pemimpin yang akan membawanya ke neraka. Tanda hitam itu adalah tanda hitam itu dibaliknya alat mata penutup mata Dajjal di mana mata dirinya itu dikemudikan atau disetir oleh Dajjal untuk mencari-cari kesalahan orang yang tidak sealiran dan banyak lagi yang mengaku nabi. Ada juga yang bisa mengangkat orang menjadi khalifah dan lain sebagainya penyesatan untuk lebih yakinnya lagi umat pesantren Al-Zaitun di Indramayu itu sangat lengkap penyesatannya. Di mana yang saya ceritakan itu semua yang ada di Indonesia. Mereka di barat sekarang ini jutaan umat non-muslim berduyun-duyun mengakui kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Ini sungguh-sungguh luar biasa manusia tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka yakini agama aliran? Ya karena ada imbalannya setiap bulannya dari manusia Raja Dajjal yang memberikan donaturnya. Jadi kesimpulannya mereka itu Islam bayaran atau Islam karena diubah. Di akhir surat An-Nasr ini Allah berfirman agar umat manusia tidak terlambat datangnya hari kiamat. 3. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia Maha Pemberi taubat. Surat An-Nasr 110. Juz 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk meyakini akhirat itu nikmat bagi yang mau bertaubat sebagaimana petunjuk surat Al-Imran 3 ayat 31 di mana di negara lain yang namanya profesor, uskup, pendeta, mengajak umatnya untuk meyakini Al-Quran dan menyuruh menjadi mualaf dan tidak tanggung ratusan umat dengan perawakannya besar dan tinggi apakah mungkin bisa mencium batu surga atau Hajar Aswad. Sedangkan saya orang Indonesia tahu sendiri. Pesan bukalah hati nurani para Islam aliran. Agama kalian itu agama Islam bayaran. Mengapa saya berani bicara seperti itu ya dulu di samping rumah saya yang terhalang rumah orang di depan rumah ada 2 orang menagih upah selama dia ikut agamanya yang sekarang ini telah dibubarkan.